memulai untuk daurah kali ini. Saya akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini masih senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di media online ini untuk melaksanakan thalabul ilmi bersama-sama, yang mana nikmat yang kita rasakan pada kesempatan malam kali ini yaitu kita masih merasakan kesehatan jasmani, baik jasmani maupun rohani, serta kenikmatan yang paling agung yaitu istiqomah di dalam iman dan Islam. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mau menyapa dulu untuk para hadirin, mahasantri maupun asatidat yang berada di ruang online daurah pada kesempatan malam kali ini. Kaifa halukum? Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga mahasantri semua dan para asatidat semuanya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali daurah, ya, daurah yang mana sudah kita banyak sekali melakukan daurah dari kemarin, ya, alhamdulillah. Dan sekarang adalah lanjutan dari daurah-daurah yang kemarin, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Furqanuddin Nugraha rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz kita yaitu Ustadz Furqanuddin Nugraha akan membahas kitab tafsir ayat ahkam tentang ta'awud, basmalah, dan al-fatihah. Nah, insya Allah itu yang akan dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Furqanuddin Nugraha. Dan yang terpenting, Anda ingatkan kembali, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu ini. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu pada kesempatan malam kali ini. Sebelum kita masuk, Ana mau menyapa dulu kepada Ustadz Furqanuddin Nugraha. Kaifa halukum? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Insya Allah Ustadz kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Antum. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita dalam thalabul ilmi pada kesempatan malam kali ini. Insya Allah juga nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan kami buka melalui kolom komentar, kolom chat, dan bisa juga melalui live langsung dengan cara mengangkat tangan di layar. Nah, itu dengan cara-cara untuk nanti masuk ke sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu dan untuk mendapatkan faedah yang lebih dari Ustadz kita, maka kita akan langsung saja kita berikan
kepada Ustadz kita, Ustadz Furqanuddin Nugraha, hafidhahullahu ta'ala. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang senantiasa melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semua, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengannya alhamdulillah kita masih bisa istiqomah menjalankan ketaatan kepadanya, melaksanakan apa yang diwajibkannya dan menjauhi apa yang dicegahnya. Termasuk salah satunya alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa tersambung lewat media online dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibingkai dalam agenda thalabul ilmi. Pertama tentu marilah kita sama-sama luruskan niat kita, hadirnya kita bersama-sama pada kesempatan malam hari ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya mudah-mudahan akan bernilai pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada semua umatnya yang senantiasa istiqomah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bersama-sama menghayati, merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana tadi disebutkan, kita akan coba memulai menelaah ayatul ahkam. Jadi Al-Qur'anul Karim itu yang terdiri dari 6.000 ayat, 6.000 lebih ayat. Para ulama kemudian mengkategorikan di antaranya ada yang disebut dengan ayatul ahkam. Apa itu ayatul ahkam? Yakni ayat-ayat yang isinya itu kandungannya adalah ayat-ayat tentang hukum, tentang halal haram, tentang mana yang boleh, mana yang tidak. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, di dalam Al-Quran juga terkandung ayat tentang akidah misalkan, tentang kisah. Meskipun sebetulnya pada dasarnya Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi kita semua, untuk mengarahkan hidup kita menuju kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau dilihat dari segi pengambilan hukum, maka tidak semua ayat di dalam Al-Quran itu secara eksplisit bicara berkenaan dengan hukum, bicara berkenaan dengan halal haram, tentang pengistinbatan hukum. Nah, para ulama kemudian mengkategorikan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang bicara secara spesifik berkenaan dengan hukum. Nah, makanya muncullah apa yang disebut dengan tafsir ayatul ahkam, yaitu tafsir penjelasan Al-Quran yang berkenaan dengan ayat-ayat hukum. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, di antara tafsir yang bicara berkenaan dengan ayat-ayat hukum itu adalah tafsir ayatul ahkam karangan Syekh Ali As-Sobuni, yang kita kenal judulnya dengan Rawai'ul Bayan, Rawai'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam. Nah, ini PDF-nya. Mungkin ikhwan fillah rahimakumullah bisa juga menelaahnya. Sekarang juga sudah diterjemahkan, atau dari kitabnya langsung. Rawai'ul Bayan tafsiru ayatil ahkam minal Qur'an. Jadi ini judulnya, penjelasan-penjelasan yang elok, yang indah
tafsiru ayatil ahkam, tafsir ayat-ayat ahkam minal Al-Qur'an. Nah, tafsir khos li ayatil ahkam. Jadi ini adalah tafsir yang khusus bicara berkenaan dengan ayat-ayat hukum. Terdiri dari 2 jilid karangan Syekh Muhammad Ali As-Sobuni rahimahullah. Beliau ini adalah dosen di Fakultas Syariah dan di Rosa Islamiyah di Mekah Al-Mukarramah. Nah, apa saja isinya? Kita bisa lihat dari daftar isi apa sebetulnya tafsir ayatul ahkam itu bicara mengenai apa. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, ayatul ahkam artinya ayat-ayat tentang hukum. Maka kandungannya adalah ayat-ayat yang bicara berkenaan dengan misalkan contohnya misalkan berkenaan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita berkenaan dengan puasa. Nah, contohnya di sini. Jadi tafsir ayatul ahkam karangan Imam Ali As-Sobuni ini, Syekh Ali As-Sobuni, ini terdiri dari 2 jilid ya. Masing-masing jilid ini terdiri dari beberapa muhadharah ya, beberapa topik yang diangkat. Contoh saja di sini misalkan ya, di muhadharah pertama ini akan dibahas berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Kemudian di dalamnya juga dikaitkan dengan hukum-hukum seputar surah Al-Fatihah yang berkaitan dengannya. Kemudian nanti di muhadharah yang kedua berkenaan dengan pandangan syariah terhadap sihir. Kemudian juga ada pembahasan berkenaan dengan nasakh di dalam Al-Qur'an. Juga di muhadharah yang keempat misalkan at-tawajjuh ilal Ka'bah fi shalah, menghadap ke Ka'bah di dalam salat. Kemudian juga sa'i ya antara Safa dan Marwah. Kemudian kitmanul ilmi asy-syar'i, menyembunyikan ilmu-ilmu syara'. Kemudian berikutnya ibahatut thayyibat wa tahrimul khaba'its ya. Kebolehan memakan perkara-perkara yang thayyib dan haramnya perkara-perkara yang jijik gitu ya. Kemudian juga fil qisosi hayatin nufus ya, berkenaan dengan kisos. Kemudian faridatus siyam alal muslimin, kewajiban puasa bagi orang Islam. Nah, kurang lebih ayat-ayat hukum itu bicara berkenaan dengan halal haram, berkenaan dengan apa yang boleh, apa yang tidak. Nah, maka ini penting juga untuk kita simak bersama, kita renungi bersama ya. Jadi insya Allah nanti pembahasan berkenaan dengan tafsir ayatul ahkam ini kita akan coba selenggarakan di minggu kedua dan minggu keempat ya. Adapun minggu pertama dan minggu ketiga kita masih melanjutkan pembahasan berkenaan dengan fikih yang merujuk kepada kitab Safinatun Najah. Jadi ini sebetulnya saling melengkapi. Kalau kitab fikih itu langsung to the point kepada perkara-perkara praktis yang memang dibutuhkan bagi kita. Berkenaan dengan sholat, misalkan syarat rukun sholatnya seperti apa, pembatal sholat seperti apa. Nah, adapun kalau tafsir ayatul ahkam, pendekatannya adalah berdasarkan ayat. Dari satu ayat ini, ya hukum yang bisa kita pelajari apa, hukum yang terkandung di dalamnya apa. Misalkan ayat tentang sholat, ya. Nah, nanti kita bisa lebih memantapkan lagi. Kalau di kitab Safinatun Najah kita berkenalan dengan syarat rukun pembatal sholat. Nah, kalau dibalik pendekatannya berdasarkan ayat Al-Quran, nah maka ini akan semakin memantapkan bahwa apa yang disebutkan oleh para ulama, para fuqaha itu ternyata ya ada sandarannya di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebih seperti itu ya tafsir ayatul ahkam ini. Selain Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, ada juga ya tafsir ayatul ahkam yang dikarang oleh Mustafa Dib Al-Bugho ya, seorang ahli fikih masa kini juga. Beliau mengarang sebuah tafsir ayatul ahkam. Iwan bila rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan coba menelaah ya bagian-bagian pertama dari kitab tafsir ayatul ahkam ini yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, yakni berkenaan dengan suratul Fatihah. Tidak lengkap rasanya kalau membahas ayat-ayat berikutnya yang bicara berkenaan dengan hukum kalau kita tidak menelaah terlebih dahulu berkenaan dengan surah Al-Fatihah ya. Jadi di bagian pertama Fatihatul Kitab. Surah Al-Fatihah yang sering kita baca, yang sering kita simak, yang
kita pelajari ya, kita telaah, surah Al-Fatihah ini makiyah, artinya surah yang tipenya adalah makiyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Wa ayatuha sab'un bil ijma. Jadi surah Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Ini ijma ya. Semua ulama sepakat bahwa surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Iwan bila rahimakumullah. Kemudian surah Al-Fatihah pun itu memiliki banyak nama, tidak hanya satu nama, ya. Yang pertama, surah Al-Fatihah itu dinamai dengan Al-Fatihah, ya. Jadi makiyah wa ayatuha sab'un bil ijma. Surah ini yang pertama namanya Al-Fatihah. Kenapa disebut dengan surah Al-Fatihah? Karena liftitahil kitabil azizi biha. Karena Al-Quran itu ya dimulai dengan surah ini. Haitsu innaha awwalul Quran fit tartib al-ma'hud. Jadi secara urutan penulisan surah di dalam Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah. Nah, makanya disebut dengan Al-Fatihah. Iwan bila rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Kitab, ya, induknya Al-Kitab. Kenapa disebut Ummul Kitab? Lishtimaliha alal maqasidil asasiyah bil kitabil aziz. Karena surah Al-Fatihah ini menghimpun maksud-maksud mendasar dari Al-Quran, ya. Fafiha as-sana'u 'alallahi jalla wa ala. Di antaranya di dalam Al-Fatihah itu ada sanjungan, ada pujian kepada Allah jalla wa ala. Kemudian di dalamnya juga ada isbatur rububiyah, menetapkan ya Rob, menetapkan rububiyah. Kemudian wafiha at-ta'abbud bi amrillahi subhanahu wa nahyi. Di dalamnya juga ada penghambaan ya terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya juga ada thalabul hidayah wasabat alal iman ya, meminta memohon hidayah dan ketetapan di dalam keimanan. Wa fiha al-akhbar an qasasil umamis sabiqin. Di dalam Al-Fatihah juga ada berita, ada khobar berkenaan dengan kisah umat-umat terdahulu. Kemudian wa fiha al-itla' ala ma'ariji su'ada. Di dalamnya juga ditampakkan ya bagaimana orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat. Kemudian wa manazilil asqiya, juga orang-orang yang celaka. Ila ghairi dzalika dan yang lainnya. Nah, ini kalau kita menelaah surah Al-Fatihah, maka seolah-olah seperti induk ya dari ayat-ayat Al-Qur'an yang lain. Jadi ila ghairi dzalika fahiya kal ummi bin nisbati li baqiyati suwaril karim. Nah, itu yang kedua. Jadi surah Al-Fatihah dinamai juga Ummul Kitab. Iwan bila rahimakumullah, yang ketiga, Al-Fatihah disebut juga as-sab'u al-masani ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Mengapa? Li'annaha sab'u ayatin tusanna fi shalah. Disebut sab'ul masani surah Al-Fatihah itu karena 7 ayat yang dibaca diulang-ulang ya setiap kali kita melaksanakan sholat. Nah, Iwan bila rahimakumullah, itu 3 penamaan surah Al-Fatihah yang disebutkan oleh Syekh Ali As-Sabuni di dalam kitab Ayatul Ahkam ini. Nah, meskipun beliau juga menegaskan bahwa Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan bahwa surah Al-Fatihah ini memiliki kurang lebih 12 nama. Di antaranya Asy-Syifa, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Asad, Alhamdu, dan yang lainnya. Gitu ya. Nah, jadi penamaan ini ada penamaan yang disebutkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga berdasarkan ijtihadnya para sahabat. Bahkan Al-Alusi ya menyebutkan bahwa sebagian ulama itu ya menyebutkan bahwa penamaan surah Al-Fatihah ini sampai lebih dari 20 nama, gitu ya. Ini bisa dirujuk nanti di dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani. Nah, ini berkaitan dengan penamaan Al-Fatihah. Iwan bila rahimakumullah, biasanya orang Arab itu kalau menamai sesuatu dengan banyak nama, ini ada makna tersendiri. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa sesuatu tersebut memiliki posisi tersendiri ya. Memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan tersendiri. Nah, ini sisi lain. Kalau sesuatu dinamai dengan banyak nama, maka menyebutkan ya, menandakan bahwa sesuatu tersebut itu luar biasa.
Nah, demikian pula surah Al-Fatihah itu memiliki banyak nama menunjukkan keutamaan yang ada di dalam. Iwan bila rahimakumullah, kemudian berkenaan dengan fadlu suratil Fatihah. Apa sebetulnya keutamaan surah Al-Fatihah? Nah, keutamaan surah Al-Fatihah diantaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Bukharinya dari Abi Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu anhu annahu qala, ya, kuntu usolli fil masjidi fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ajib hatta sholaitu. Kata Abu Sa'id, beliau itu pernah salat di masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, namun Abu Sa'id ini tidak menjawabnya hingga dia selesai mengerjakan sholat. Setelah selesai mengerjakan sholat, Abu Sa'id ini mendatangi Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, mana akan ta'ti? Apa yang menghalangimu, ya, untuk mendatangiku? Fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu usolli. Tadi itu aku sedang sholat, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, alam yakul Allahu ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya jika ia menyerumu dengan perkara yang bisa menghidupkanmu, gitu ya. Kemudian summa qala la'u'allimannaka surah, aku akan mengajarimu sebuah surah yang hiya a'zamus suwar fil Qur'an, yang surah itu adalah surah paling agung di dalam Al-Qur'an. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid. Nah, ini perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Sa'id, bahwa Abu Sa'id itu akan diajari, akan diberitahu berkenaan dengan surah yang paling agung yang ada di dalam Al-Qur'an. Summa akhadha biyadaya. Kemudian Rasulullah itu memegang tangannya, memegang tanganku, kata Abu Sa'id. Falamma arada ayyakhruja qultu lahu ya Rasulullah. Ketika mau keluar masjid, kemudian aku berkata kepada Rasulullah, alam takul lau allimannaka surah hiya a'zamu suratan fil Qur'an, ya. Tidakkah tadi engkau telah mengatakan bahwa engkau akan mengajariku, ya, sebuah surah yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Qala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, alhamdulillahirabbil alamin, hiya as-sab'u al-masani wal Qur'anul azim allazi utitu, yaitu surah yang diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, as-sab'u al-masani, Al-Qur'an al-azim, ya. Jadi surah Al-Fatihah, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa surah Al-Fatihah itu sebagaimana diinformasikan oleh Rasulullah kepada Abu Sa'id di dalam hadis ini adalah a'zamus suwar fil Qur'an, surah yang paling agung yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ini yang pertama, ya, keutamaan surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, warawa al-Imam Ahmad fi musnadihi. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, anna Ubay bin Ka'ab itu, ya, membaca qara'a 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul Qur'an, membacakan, ya, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah, ummul Qur'an. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, walladzi nafsi biyadi ma unzila fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha. Kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di dalam tangannya, tidaklah diturunkan di dalam At-Taurah, tidak juga di dalam Injil, tidak juga di dalam Zabur, tidak juga di dalam Al-Furqan, yakni di dalam Al-Quran, yang semisal dengan Ummul Quran, dengan surah Al-Fatihah. Ia as-sab'u al-masani, ya. As-sab'u al-masani, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anul azim allazi utitu. Nah, ini sekaligus, ya, menguatkan hadis yang pertama. Jadi di bagian yang kedua ini dijelaskan keutamaan surah Al-Fatihah. Jadi tidak ada yang semisal, ya, keutamaannya surah-surah lain yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu, di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur, pun demikian di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, kemudian yang ketiga, warawa Muslim fi sahihihi an Ibni Abbas, ya. Kalau ini Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahihnya
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya annahu qala bainama Jibril alaihi salam qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami anakidon min fauqi. Ketika Jibril alaihi salam itu sedang duduk ya di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mendengar suara dari arah atasnya. Farafa'a ra'sahu, kemudian dia mengangkat kepalanya. Faqala, kemudian Jibril berkata, hadza babun minas sama. Ini adalah suara pintu dari langit. Futihal yaum, ya, dibukakan pada hari ini yang sebelumnya tidak pernah dibukakan kecuali pada hari itu, ya. Kemudian turun ya malaikat. Faqala hadza malakun nazala ilal ardi. Ini adalah malaikat yang turun ke bumi, lam yanzal qattun illal yaum, yang tidak pernah turun sebelumnya kecuali hari itu. Fasallama, kemudian mengucapkan salam, wa qala absyir binuraini qad utituma, ya. Berikanlah kabar gembira dengan dua cahaya yang aku berikan keduanya, ya. Yang sebelumnya itu tidak diberikan kepada nabi sebelumnya, yaitu apa? Fatihatul kitab, yakni surah Al-Fatihah, kemudian wa khawatimu surah Baqarah, akhir-akhir dari surah Al-Baqarah. Nah, iwan fillah rahimakumullah, ini beberapa keutamaan ya yang disebutkan di dalam tafsir Ayatul Ahkam ini berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Iwan fillah rahimakumullah, berikutnya tafsir Al-Isti'adzah. Jadi, sebelum nanti masuk kepada pembahasan 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah, Syekh Ali As-Sobuni ya terlebih dahulu menjelaskan kepada kita tafsir isti'adzah atau ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, apa maknanya sebetulnya? Kita sering membaca ta'awudz. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan isti'adzah ini, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, jika engkau membaca Al-Qur'an, maka fasta'iz billah, ya. Berlindunglah kepada Allah minasyaitonirrajim, dari setan yang terkutuk. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. A'udzubillah itu maknanya adalah aku berlindung kepada Allah minasyaitonirrajim. Nah, menarik. Di sini disebutkan asyaiton. Apa sebetulnya syaiton itu? Ya, syaiton itu al-mutamarrid al-ati. Jadi sesuatu yang sombong, yang ingkar. Wa huwa mushtaqun min syatona. Asal kata syaiton itu adalah syatona. Makna syatona adalah ba'uda, artinya adalah jauh. Nah, kenapa disebut syaiton? Kata Imam Al-Qurtubi, summiya asyaiton syaitonan. Setan itu dinamai setan ya. Libu'dihi anil haqqi wa tamarrudihi. Karena setan itu jauh dari kebenaran dan membangkang, ingkar dari kebenaran. Wa dzalika li anna kulla atin mutamarridun ya. Karena setiap yang yang sombong, yang membangkang, minal jinni, baik dari kalangan jin, wal insi ataupun manusia, wad dawab ataupun hewan, syaitonun, itulah syaitan gitu. Nah, maka wasyaiton, kata Syekh Ali As-Sobuni di sini disebutkan laisa mukhtasan bil jin. Syaitan itu tidak hanya khusus dari kalangan jin, bal yutlaku alal insi. Tetapi syaitan pun juga bisa berasal dari kalangan manusia, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan syayatinul insi wal jin. Jadi setan ya dari kalangan manusia dan juga dari kalangan jin. Nah, makanya ketika kita berta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah minasyaiton. Nah, makna syaiton itu adalah bisa jadi ya setan dari kalangan jin ataupun setan dari kalangan manusia gitu. Nah, kemudian ar-rajim. Apa makna ar-rajim? Maknahu al-marjum. Makna ar-rajim itu adalah marjum. Fahuwa fa'ilun bimakna maf'ul. Jadi sigotnya itu fa'il, tetapi maknanya adalah maf'ul. Ya. Fa'il bimakna maf'ul yang dikenai pekerjaan. Ya. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan wa aslu rajmi ar-ramyu bil hijar. Asal kata ar-rajmu itu adalah ar-ramyu bil hijar, melempar dengan batu.
Warrojmu ya'ti bimakna al-qatli. Rojmu itu juga bisa bermakna al-qatlu, ya, terbunuh. Walla'nu terlaknat. Wattordu terusir. Wasyammu tercelak. Nah gitu ya. Itu makna-makna dari ar-rojim. Wa qad qila hadza kullu fi qoulihi ta'ala. Nah, ini bisa kita dapati di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la illam tangtahi ya nuhu latakunanna minal marjumi. Ada marjum, ya. Fasyaitonu marjumun. Nah, setan itu marjum. Kenapa? Li'annahu mal'unun wa matrudun min rahmatillahi azza wa jalla. Setan itu terlaknat, ya, marjum. Kenapa? Karena mal'unun terlaknat, wa matrudun terusir min rahmatillahi azza wa jalla, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini analisis perkata, ya. Jadi perlu diketahui bersama bahwa metode penulisan tafsir Ayatul Ahkam karangan Syekh Ali As-Sobuni ini itu biasanya diawali terlebih dahulu dengan analisis perkata, ya. Ini kata perkatanya itu seperti apa maknanya, gitu ya. Nah, tentu kalau disampaikan keseluruhan tentu tidak mencukupi waktunya. Jadi apa yang kita sampaikan pada daurah ini kita ambil kulasofnya saja, beberapa poin penting, ya, yang bisa disampaikan. Nanti lebih lengkapnya Iwan Fila rahimakumullah bisa menelaahnya sendiri, ya. Mungkin dengan waktu yang relatif lebih lama. Nah, makna ta'awuz itu adalah astajiru wa alja'u ilallah. Aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Min syarris syaiton, dari keburukan syaitan. Al-ati al-mutamarrid allazi yuridu ayyugawwiyani wa yudillani. Aku meminta perlindungan, ya, dari keburukan syaitan yang ia bermaksud untuk menggangguku, ya, untuk memperdayaku. Kemudian ahtami bil khaliqis samiil alim. Aku pun meminta perlindungan kepada Al-Khaliq yang maha mendengar, yang maha mengetahui, min hamazihi wa lamzihi wa wasawasihi, ya. Meminta perlindungan dari dari tipu dayanya setan, dari bisikan-bisikan setan. Fala yadfa'u anni syarruhu wa darruhu illallahu rabbul alamin. Tidak ada yang bisa menolak dariku keburukannya, ya, kemadharatan setan, kecuali Allah Rabbul Alamin. Nah, ini makna atau penjelasan berkenaan dengan ta'awudz isti'adzah yang sering kita baca, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ringkasnya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari setan. Sedangkan setan itu sebagaimana tadi disebutkan di bagian atas, ya, itu minal jinni wal insi, ya, dari kalangan jin, dari kalangan manusia, bahkan bahaim katanya. Bahkan juga binatang, ternak yang itu memberikan kemadharatan kepada kita, ya. Nah, al-marjum, ar-rajim itu maknanya al-marjum, yang terlaknat, yang terusir, yang jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna dari isti'azah atau ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iwan fillah rahimakumullah, berikutnya tafsir basmalah, ya. Setelah ta'awuz kemudian bismillah, ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ismun, ya. Ismun itu apa sih sebetulnya? Ismun itu mushtaqun minasumu. Jadi ismun itu asal katanya itu ada dua pendapat, ada dua pendekatan. Yang pertama, bisa berasal kata dari as-sumu, ya. As-sumu itu maknanya apa? Ar-rif'ah wal ulu, tinggi, ya. Kemudian yang kedua, ya, mushtaqun minas timmah. Ismun itu, ya, asal katanya adalah timmah, maknanya adalah al-alam, gitu ya. Jadi sebetulnya ini saling melengkapi. Sesuatu yang tinggi, ya, biasanya itu yang paling terlihat, ya, yang menjadi tanda. Nah, makanya ismun itu tanda, alamah, nama, gitu ya. Nah, Iwan fillah rahimakumullah. Kemudian ini juga yang menarik untuk kita telaah bersama. Kalau kita melihat tulisan basmalah, bismillahi, ya, antara ba dan sinnya itu tidak ada pemisah dengan alif. Beda dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq, ya, ada bismi rabbik. Nah, ba dengan sinnya itu terpisah dengan alif. Nah, apa yang membedakan? Nah,
Kalau bismillahi, kata Imam Al-Qurtubi, bi ghairi alifin, tanpa ada alif antara ba dengan sinnya. Kenapa? Karena ini istighnaan anha, ya, biba ilsoq, ya, cukup dengan ba, ya, yang maknanya ilsoq. Likasrotil istimal. Karena likasrotil istimal. Kenapa tidak ada alifnya? Karena likasrotil istimal, banyak penggunaannya, ya, banyak pengucapannya. Bikhilafi qawlihi iqra bismi rabbik. Nah, kalau iqra bismi rabbik di sini ada alifnya antara ba dengan sinnya. Fa innaha lam tuhzab liqillatil istimal. Alifnya itu tidak dibuang karena apa? Liqillatil istimal, karena sedikit penggunaannya. Nah, makanya ini hikmah lain yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tata cara penulisan bismillah. Tanpa ada alifnya, langsung antara ba dengan sinnya itu nyambung gitu ya. Beda dengan iqra bismi rabbik. Karena kalau bismillah itu ya sering kita ungkapkan, sering kita baca. Nah, makanya ya istighnaan anha, ya bikasratil istighfar. Iwan bila rahimakumullah, berikutnya Allah. Allah itu ismun lidzatil muqaddasah, nama untuk zat yang disucikan, yang ditakdiskan, ya, yang dikultuskan gitu ya. Nah, Zatullah Jalla wa Alla wajibul wujud la yusyarikuhu fihi ghairuhu. Jadi Allah itu adalah isim, ya, nama untuk zat yang disucikan, ya, yang wajibul wujud, yang wajib adanya, ya. Wajibul wujud, wajib adanya. Beda dengan manusia, dengan makhluk. Kalau makhluk itu mumkinul wujud, boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Kemudian la yusyarikuhu fihi ghairuhu, yang tidak ada syarikat, ya, baginya. Nah, itu Allah. Iwan bila rahimakumullah. Kemudian Allah, ya, ini masih kata Imam Al-Qurtubi, hadal ismu akbaru asma'ihi. Jadi Allah itu kan memiliki banyak nama, ya. Zat yang dinamai Allah itu memiliki banyak nama, ya. Walillahil asmaul husna, kita mengenal apa yang disebut dengan asmaul husna. Namun kata Imam Al-Qurtubi, Allah itu hadal ismu akbaru asma'ihi subhanahu, ya. Jadi Allah itu adalah nama yang paling agung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ismun lil mawjudil haq. Jadi nama, ya, untuk al mawjud al haq, ya. Al jami li sifatil ilahiyah, yang menghimpun sifat-sifat keilahan. Al man'ut binu'utir rububiyah, yang disifati dengan sifat-sifat rububiyah. Nah, ini kenapa, ya, basmalah, bismillahirrahmanirrahim itu menggunakan asma Allah, tidak menggunakan nama-nama yang lain, tidak menggunakan misalkan nama Akbar, ya, nama Al-Musawwir, ya, nama misalkan Al-Malik. Karena apa? Allah itu adalah al-ismu al-akbaru min asma'ihi, nama yang paling agung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, iwan bila rahimakumullah. Berikutnya, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya, ismani min asmaihi tabaraka wa ta'ala. Sama. Ar-Rahman Ar-Rahim juga adalah dua nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Mushtaqani minar rahmah. Jadi asal kata Rahman dan Rahim itu, ya, itu diambil asal katanya dari Ar-Rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Nah, makna basmalah. Apa sebetulnya makna basmalah? Basmalah, kita sering mendengar basmalah, hamdalah. Al-basmalah tuh hiya qaulul qail. Jadi basmalah itu adalah ucapan orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi kalau seseorang memerintahkan baca basmalah, berarti mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa maknanya? Maknanya ketika seseorang mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maknanya abda'u bitasmiyatillahi wa zikrihi, ya, qabla kulli syai'in. Aku memulai, ya, aku memulai dengan asma Allah dan mengingat namanya qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu. Musta'inan bihi jalla wa ala fi jami'i umurihi, ya, fi jami'i umuri. Musta'inan, seraya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, fi jami'i umuri, dalam semua urusan. Talibal auni minhu, meminta pertolongan darinya. Fa innahu al-qadiru ala kulli syai'in, karena Allah itu yang maha kuasa atas segala sesuatu. Iwan bila rahimakumullah. Nah, itu, ya, berkenaan dengan
makna basmalah, dan juga makna ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, iwan fillah rahimakumullah, berikutnya baru kemudian kita masuk kepada Fatihatul Kitab, kepada surah Al-Fatihah, ya, Sab'ul Masani, Ummul Kitab, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini ya, Syekh Ali As-Sabuni menjelaskan, ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya. Kemudian menukil perkataan Imam Al-Qurtubi di dalam perkataan orang-orang Arab yang disebut dengan alhamdu itu as-sana'u al-kamil, sanjungan yang sempurna, ya. Wal alif wal lamu listighraqil jinsi. Alif lam yang ada di dalam alhamdu itu listighraqil jinsi. Jadi memasukkan semua jenis pujian, ya. Pujian apapun itu tercakup di dalam perkataan alhamdu. Nah, alhamdulillah maknanya adalah semua pujian, ya. Pujian apapun, baik pujian makhluk kepada Allah, pujian Allah kepada makhluknya, ataupun pujian Allah kepada Allah itu sendiri, maka yastahiqu alhamdu bi ajmaih, yang berhak, yang memiliki semua pujian itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa bedanya pujian dengan syukur? Di sini disebutkan wa huwa a'ammu minasyukri. Ya. Pujian itu lebih lebih umum daripada syukur. Kenapa? Li'anna syukra yakunu muqabilan nikmati bi khilafil hamdi. Yang namanya syukur itu misalkan seseorang bersyukur kepada si fulan. Nah, itu ada imbal balik. Kenapa antum bersyukur kepada si A? Karena si A memberikan manfaat kepada saya. Karena si A ya memberikan pertolongan kepada saya, maka bersyukur. Ya. Nah, beda dengan alhamdu. Kalau alhamdu itu ya tidak mesti kemudian orang yang kita sanjungkan, yang kita puji itu memberikan manfaat kepada kita. Boleh jadi kita memuji seseorang karena apa? Karena keindahannya, karena kecantikannya. Meskipun kecantikan yang ia miliki itu tidak bermanfaat bagi orang yang memujinya. Nah, seperti itu. Nah, kita memuji kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Nah, maksudnya adalah kita menyanjungkan, ya, menyanjungkan pujian kepada zat yang maha sempurna, memiliki berbagai macam kesempurnaan. Lebih dari itu, Allah pun kemudian memberikan manfaat kepada kita semua. Nah, gitu ya. Nah, makanya kalau Imam At-Tabari mengatakan bahwa alhamdu wa syukru bimakna wahidin. Pujian dan syukur itu maknanya adalah satu, gitu ya. Nah, iwan bila rahimakumullah, ya. Namun yang diambil pendapatnya oleh Imam Al-Qurtubi bahwa apa yang dikatakan oleh Imam At-Tabari itu laisa bimardo, ya, kurang tepat lah. Kenapa? Li'annal hamda sana'un alal mamdu. Yang namanya pujian itu adalah sanjungan kepada yang dipuji, bisifatihi min ghairi sabqi ihsan, katanya. Karena sifat-sifat kesempurnaannya, ya, tanpa didahului dengan kebaikan yang diterima oleh orang yang memuji. Adapun syukur itu sanaun alal mamdu, ya, pujian kepada yang dipuji bima aula minal ihsan, karena ada kebaikan yang telah diterimanya oleh orang yang memuji. Nah, makanya dikatakan alhamdu a'ammu minasyukri. Yang namanya hamdu itu lebih umum daripada syukur. Nah, iwan fillah rahimakumullah, itu makna alhamdu. Kemudian Rabbil alamin, ya. Kita sering menerjemahkan Rabbil alamin itu Rob atau Tuhan semesta alam. Nah, sebetulnya makna Rob itu, ya, itu banyak, ya. Makna Rob itu adalah banyak. Secara umum, Rob itu masdarun di makna tarbiyah. Jadi, Rob itu adalah bentuk masdar, makna dari tarbiyah, yaitu islahu syu'unil ghair. Yang disebut Rob itu islahu syu'unil ghair, memperbaiki urusan orang lain, ya, wari'ayatu amrihi, dan memelihara urusan. Itu Rob. Ya, makna Rob itu seperti itu. Nah, makanya Rob itu maknanya banyak, ya. Di sini disebutkan makna dari Rob itu bisa bimakna al-malik, pemilik, wal muslih, ya. Muslih, Rob itu muslih, yang memberikan perbaikan. Wal ma'bud, yang disembah. Wasayyid, ya, sayyid dua. Al-muto, yang ditaati. Nah, itu makna dari Rob, gitu ya. Nah, iwan bila rahimakumullah, ya. Kemudian al-alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah,
Rob semesta alam. Nah, apa maksud dari alamin itu? Alamin itu jam'u alamin, jamak dari alam. Ya, kita sering mendengar alam. Alam nyata, alam goib gitu ya. Nah, alam itu sendiri maknanya ismu jinsin la wahidalahu. Jadi isim jenis. Isim nama kata benda ya untuk jenis tertentu yang tidak ada bentuk tunggalnya gitu ya. Nah, kalau Abu Su'ud itu mengatakan yang namanya alam itu ismun lima yu'lamu bihi ya. Ya, jadi nama untuk sesuatu yang diketahui. Nah, kemudian alam itu banyak. Jadi kalau bicara Rob semesta alam, semestanya itu apa? Alam mana saja gitu ya. Nah, maka disebutkan bahwa kalau menurut Ibnu Abbas Rabbul Alamin itu maknanya Rabbul Insi ya. Robnya manusia, wal jinni robnya jin, wal malaikah dan juga para malaikat gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa alam itu ya wahum arba'atu umamin ya. Al-alamu ibaratun amma ya'kilu. Alam itu adalah ungkapan untuk sesuatu yang berakal. Ada 4, yaitu apa? Manusia, jin, malaikat, dan setan. Gitu ya. Nah, waqala ba'dul ulama. Sebagian ulama mengatakan kullu sinfin min asnafil khalaik alamun. Tiap jenis dari jenis-jenis makhluk itulah alam. Jadi ringkas ayuhan fillah rahimakumullah bahwa ketika dikatakan bahwa Allah itu Rabb semesta alam, maksudnya adalah Allah itu adalah Rabb, bimakna yang tadi ya, Rabb itu malik, pemilik. Rabb itu adalah muslih yang melakukan perbaikan ya, yang al-muto yang ditaati ya, yang memelihara urusan semesta alam ya, semua makhluk seperti itu. Iwan fillah rahimakumullah berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Setelah Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ismani min asma'ihi ta'ala, ya ini sebagaimana tadi pembahasan di dalam basmalah bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim ini berasal dari kata Ar-Rahmah, kasih sayang. Nah, apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman itu ya Al-Mun'im bijalailin ni'am. Jadi Rahman itu adalah zat yang memberikan nikmat dengan nikmat yang bijalailin ni'am. Nikmat-nikmat yang besar. Adapun Ar-Rahim adalah Al-Mun'im bidaqaiqiha. Nikmat-nikmat yang detil, nikmat-nikmat yang kecil. Nah, sering dicontohkan oleh para ulama, apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya, jalailun ni'am dengan daqaiquha itu. Ya, misalkan seorang punya mata, ya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan mata. Nah, maka mata itu jalailun ni'am, nikmat yang besar. Adapun tajamnya mata ya, mata bisa melihat itu adalah daqaiqnya ya, detil, hal-hal yang kecilnya dari nikmat itu. Nah, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Iwan bila rahimakumullah ya. Kemudian kalau Imam Al-Khattabi mengatakan Ar-Rahman Durrahmah Asyamilah allati wasi'at al-khalqa fi arzakihim wa masalihihim. Rahman itu adalah zat yang memiliki kasih sayang yang menyeluruh. Yang kasih sayangnya itu meliputi makhluk ya di dalam hal rezekinya dan masalih kemaslahatan mereka. Wa ammat al-mu'mina wal kafir. Dan ini menyeluruh untuk orang-orang mukmin dan juga orang kafir. Jadi kalau kasih sayang Allah dengan sifat Ar-Rahman ini mencakup orang-orang mukmin dan juga orang-orang kafir. Ya kita bisa menelaah orang kafir, orang ingkar sekalipun itu diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktanya mereka di dunia ya seperti kita bisa menghirup napas, bisa merasakan kenikmatan ya. Ini adalah bentuk Rahman, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim, khusun lil mukminin. Ini adalah khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an, wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu bil mu'minin ya, bagi orang-orang yang beriman rahima ya, Maha Pengasih. Iwan bila rahimakumullah, itu berkenaan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Nah, apa makna Yaumiddin? Yaumiddin itu yaumil jaza ya, hari pembalasan, hari perhitungan. Ya, meskipun secara bahasa biasanya kita mengenal ad-din itu adalah agama. Namun maknanya adalah yaumul jaza. Yaumuddin itu yaumul jaza wal hisab ya, hari pembalasan, hari perhitungan. Nah, makanya maknanya Maliki Yaumiddin itu ya
adalah Allah itu maha merajai, maha memiliki hari pembalasan. Ya, orang sehebat apapun di dunia, ketika di dunia bisa membeli hukum, bisa membeli putusan, bisa menyuap, namun nanti yaumiddin, di hari pembalasan, maka tidak bisa apa-apa. Karena apa? Yang berkuasa di sana adalah Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu, ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Nah, apa makna na'budu kami menyembah? Na'budu itu nadillu wa nahsya'u wa nastakinu, ya. Nadillu itu merendahkan diri, ya. Berhimpun, ya. Bermunajat kepada Allah, berkhusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ya. Az-zillah wal isti'anah ma'khuzun min qaulihim, ya. Tariqun ma'badun ay muzallilun, ya. Jadi na'budu itu adalah bentuk penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Az-Zamakhsyari mengatakan al ibadatu aqsa ghayatil khudu wa tadallul. Ibadah itu adalah puncak dari merendahkan diri seseorang, ya. Kalau ibadah kepada Allah adalah puncak dari merendahkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, apa makna iyyaka na'budu? Maknanya adalah lakallahumma nadillu wa nahda'u wa nakhussuka bil ibadah. Ya, laka kepadamulah, hanya kepadamulah wahai Allah, nadillu kami merendahkan diri, ya. Kami mengkhususkan ibadah li annaka al mustahaqqu li kulli ta'zimin wa ijlali. Karena hanya engkaulah yang berhak untuk menerima pengagungan. Wala na'budu ahadan siwaka, dan kami tidak menyembah kepada seorang pun selain engkau. Nah, itu makna iyyaka na'budu. Kemudian wa iyyaka nasta'in, sama, ya. Hanya kepadamu lah nasta'inu. Kalau isti'anah itu apa? Thalabul aun, meminta pertolongan, ya. Jadi hanya kepadamu lah wahai Allah kami meminta pertolongan. Nah, maka makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu maknanya iyyaka, ya. Iyyaka rabbana nasta'inu ala ta'atika wa ibadatika, hanya kepadamu lah wahai Allah nasta'inu kami memohon, ya, meminta pertolongan untuk apa? Ala ta'atika, supaya kami bisa taat, bisa ibadah, ya, fi umurina kulliha, di dalam semua urusan kami. Fala yamliku al-qudrah ala aunina, ya. Tidak ada yang memiliki kekuasaan untuk menolong kami seorang pun selain engkau, ya. Nah, itu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdina itu adalah fi'il amar, ya. Fi'il doa, kami memohon kepadamu. Maknanya adalah, ya, dallana 'alas siratil mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Tunjukilah kami jalan hidayah, ya, jalan petunjuk yang bisa mengantarkan ila untika wa qurbuka, ya, yang bisa mengantarkan kepada kami bisa bahagia, kami bisa dekat kepadamu. Nah, gitu. Jadi ini adalah doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dipanjatkan setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, as-sirat, ya. As-sirat itu maknanya at-thariq, jalan, ya. Jadi as-sirat itu di dalam riwayat yang lain itu bisa dibaca as-sirat pakai sin, ya kan? Ataupun pakai zai, az-zirat, sama-sama maknanya adalah at-thariq, gitu ya. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan aslu sirat makna, ya, asal kata dari as-sirat itu maknanya di dalam bahasa Arab itu at-thariq, jalan, ya. Nah, orang-orang Arab meminjam as-sirat ini likulli qaulin au amalin, untuk setiap perkataan, setiap perbuatan, ya, yang istiqomah di dalam, tidak ada sesuatu yang bengkok, gitu ya. Nah, makna siratal mustaqim itu adalah millatul Islam, ya, agama Islam. Jadi setiap kali kita memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim adalah memohon supaya kita itu ditetapkan di dalam jalan Islam, ya. Al-mustaqim allazi la iwaja fihi walan hiraf, yang tidak bengkok, jalan yang lurus. Nah, kemudian dalam ayat berikutnya, ya, dijelaskan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu jalannya siapa? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat. Nah,
Kemudian para ulama mengatakan bahwa an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat itu adalah jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Dan ini yang menjadi pendapat ya jumhur mufassirun. Kemudian al-maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai. Maknanya adalah jalannya siapa? Jalannya orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya. Ad-dolal. Ya. Bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat itu? Yaitu jalannya orang-orang Nasrani. An-Nasoro. Ya. Jadi wal muradu bid-dolin, ya, yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat itu adalah An-Nasoro. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, ini secara garis besar ya, kalau kita menelaah surah Al-Fatihah. Nah, sebetulnya sampai titik ini belum sampai kepada ayatul ahkamnya. Makanya ayatul ahkamnya, ya, hukum seputar surah Al-Fatihah ini ya, ada di bagian berikutnya. Nah, makanya kita loncat karena waktu yang tidak memadai. Ya, berkenaan dengan surah Al-Fatihah ini ada beberapa hukum fikih yang perlu kemudian kita ketahui bersama, yang di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam ini juga disinggung oleh Imam Ali As-Sabuni. Nah, di antaranya adalah Iwan Fillah rahimakumullah, yang pertama berkenaan dengan surah Al-Fatihah ini, mungkin yang juga sering kita pertanyakan, ya, hal al-basmalah tu ayatun minal Quran. Apakah basmalah ini adalah bagian ayat dari Al-Quran? Ya. Nah, maka dijawab di sini ajma'al ulama. Para ulama sepakat bahwasanya basmalah itu ya disebutkan di dalam surah An-Naml, ya, bagian dari Al-Qur'an. Ya. Di dalam surah An-Naml di sana dikatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada di dalam Al-Qur'an. Jadi basmalah itu disepakati oleh para ulama itu bagian dari Al-Qur'an. Artinya apa? Kalau kita mengingkari ya Bismillahirrahmanirrahim, mengatakan atau meyakini bahwa Bismillah itu bukan bagian dari Al-Quran, maka bisa jadi kemudian kita jatuh ke dalam kemurtadan. Karena apa? Basmalah itu bagian dari Al-Quran, gitu ya. Nah, yang menjadi silang pendapat itu adalah hal hiya ayatun minal Fatihah. Apakah basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah dan juga bagian dari setiap surah, ya, ataukah tidak? Karena kalau kita baca mushaf, ya, buka lembaran-lembaran mushaf, kita bisa mendapati tulisan basmalah itu selain di dalam surah An-Naml tadi, juga ada di awal surah Al-Fatihah. Juga ada di awal-awal surah-surah yang lain selain surah At-Taubah. Nah, maka pertanyaannya, apakah basmalah ini adalah bagian dari surah Al-Fatihah dan juga bagian dari awal setiap surah selain surah At-Taubah? Nah, maka di dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Nah, pendapat yang pertama ya bahwa basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah dan juga bagian dari setiap surah. Ini adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian pendapat yang kedua bahwa basmalah itu laisat ayatan la minal Fatihah, bukan ayat ya yang itu bagian dari Al-Fatihah dan juga bukan bagian dari surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau ini pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Yang ketiga, hiya ayatun tamatun minal Quran, ya, bahwa basmalah itu adalah ayat yang sempurna bagian dari Al-Quran, diturunkan dalam rangka apa? Untuk memisah ya antar surah. Walaisat ayatan minal Fatihah, dan bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi kalau pendapat yang ketiga itu basmalah itu adalah ya ayat tersendiri yang oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja diletakkan untuk memisahkan antar surah. Jadi bukan bagian dari surah Al-Fatihah, bukan bagian dari surah-surah yang lain. Jadi itu adalah ayat tersendiri. Nah, kalau ini mazhab Abu Hanifah rahimahullah. Nah, ini berkenaan dengan basmalah. Bagian dari surah atau bukan, ya. Ayat dari Al-Fatihah atau bukan. Jadi seperti itu peta pendapat dari para ulama. Nah, dalilnya mana? Dalilnya banyak, nanti bisa dibaca masing-masing gitu ya. Dan kemudian bagian yang kedua ya berkenaan dengan hukum seputar Al-Fatihah itu yang berkaitan adalah sebagaimana disebutkan di sini ya. Itu yang pertama yang tadi. Kemudian yang kedua adalah ma hukmu qiraatil basmalah fi shalah. Bagaimana hukum membaca basmalah di dalam salat? Ini kan sudah masuk kepada pembahasan fikih gitu ya.
bagaimana hukum membaca basmalah di dalam sholat. Nah, dalam hal ini para fuqaha itu, para ulama berbeda pendapat di dalam membaca basmalah ketika sholat. Ya. Misalkan Imam Malik rahimahullah itu justru melarang membaca membaca basmalah di dalam sholat. Ya. Fi sholatil maktubah, di dalam sholat wajib. Jaharon kanat ausiron, baik sholat wajib yang dijaharkan ataupun disirkan, ya. La fistitahi umil Quran wala fi ghairiha minas suwar, ya. Tidak ketika membaca awal surah Al-Fatihah ataupun membaca surah-surah yang lain, ya. Adapun ketika sholat sunnah maka diperbolehkan. Ini pendapatnya Imam Malik. Kemudian yang kedua, kalau Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang sholat itu membacanya tapi sirron, secara sir ma'al Fatihah, ya. Ketika membaca Al-Fatihah, basmalahnya dibaca tetapi dipelankan di setiap rokaat dari rokaat salat, gitu ya. Nah, wa in qara'aha ma'kulli suratin fahatan. Ketika membaca surah, kemudian kalau dibaca basmalahnya maka ini baik. Nah, ini pendapatnya Abu Hanifah. Sedangkan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaqra'uha al-musalli wujuban. Nah, ini sebagaimana telah kita bahas ya pada pembahasan di kitab Safinatun Najah. Jadi kalau pendapatnya Syafi'iyah itu wajib membaca basmalah, ya. Orang yang sholat ya membaca Al-Fatihah termasuk di dalamnya adalah basmalah, karena basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Baik ketika jahar ya dijaharkan, ketika syir maka disirkan juga, seperti itu. Nah, kemudian kalau Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan yaqra'u hasiron wala yusannu ya al-jahra bihi. Jadi dibaca tetapi secara sir, ya, seperti itu. Nah, itu beberapa pendapat berkenaan dengan bagaimana membaca basmalah, ya, ketika kita sholat, ya, apakah disirkan, dijaharkan atau tidak dibaca sama sekali. Iwan rahimahullah, berikutnya ya poin yang ketiga yang dituliskan oleh Ali At-Tabuni di dalam tafsir Ayatul Ahkam yang berkaitan dengan membaca basmalah ini, ya, itu yang kedua, yang ketiganya mana? Ini yang keempat berarti. Iwan rahimakumullah. Nah, berikutnya hal yaqra'u al-ma'mum khalfal imam. Apakah makmum itu membaca Al-Fatihah di belakang imam? Ini sering juga banyak pertanyaan ya. Ketika kita sholat berjamaah, apakah makmum juga membaca Al-Fatihah? Nah, maka ittafaqal ulama, para ulama bersepakat bahwasanya makmum itu jika mendapati imam sedang ruku, maka fa innahu yuhmalu anhu al-qira'ah, maka gugur membaca surah Al-Fatihahnya. Jadi langsung ya ikut ruku. Bi ijma'ihim ala sukutil qira'ah anhu bi ruku'il imam. Jadi kalau seseorang masbuk mendapati imamnya itu sudah sedang ruku, maka langsung saja ikut ruku, tidak perlu membaca Al-Fatihah. Wa amma idza adrakahu qa'iman, adapun kalau mendapati imam masih berdiri, maka apakah membaca Al-Fatihah di belakang imam, ya, atau mencukupi dengan bacaan imam saja, nggak perlu baca Al-Fatihah? Nah, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan tetap wajib baca Al-Fatihah di belakang imam, ya kan? Sama saja apakah sholatnya itu adalah sholat sirriyah, ya, yang dipelankan, ataukah sholat yang dijaharkan. Kemudian kalau Imam Malik mengatakan bahwa ila anna sholat idza kanat sirriyah, kalau sholatnya itu sholat sir, maka qara'a khalfal imam, makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam, ya. Tapi kalau sholatnya adalah sholat yang dijaharkan, misalkan sholat isya, ya, rakaat pertama, rakaat kedua, sholat maghrib, sholat subuh, maka ya wala yaqra'u fil jahriyah, makmum itu tidak perlu membaca surah Al-Fatihah, cukup dengan Fatihahnya imam. Adapun Abu Hanifah, kalau Abu Hanifah mengatakan bahwa la yaqra'u khalfal imam, ya, tidak membaca Al-Fatihah di belakang imam, baik ketika sholat sirriyah ataupun sholat jahriyah. Nah, seperti itu. Iwan rahimakumullah. Nah, itu ya beberapa hukum fikih seputar surah Al-Fatihah, ya. Erat kaitannya dengan basmalah. Apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Dibaca atau tidak, kan seperti itu. Nah, lebih luas lagi, apakah makmum ketika berimam, ya, ketika berjamaah itu baca Al-Fatihah atau tidak? Nah, ini hukumnya ya
yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah itu adalah di seputar baca Al-Fatihah ketika sholat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu ya, kita ringkas saja ya dari pembahasan yang panjang di dalam tafsir Ayatul Ahkam yang dituliskan oleh Syekh Ali As-Sabuni ini berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Tentunya mungkin ini ya tidak mencukupi ya kalau mau dibaca secara keseluruhan, tetapi paling tidak kita bisa mengenali secara garis besar apa makna Al-Fatihah itu, makna basmalah, makna ta'awudz, juga berkenaan aspek-aspek fikih dari surah Al-Fatihah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai titik ini mungkin ada hal yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Tafadhol, bagi yang ingin bertanya silahkan. Dengan siapa ini Pak? Silakan Pak. Pak Asriyadi Ibnu Saudi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya alhamdulillah jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Yang ingin saya tanyakan tadi tentang 3 pendapat ulama kita pada kandungan basmalah di surah Al-Fatihah tadi Ustaz. Tadi kan dalam penjelasannya bahwa penulis kitab tafsir Ayatul Ahkam ini Syekh Ali Sabuni mengatakan menuliskan ada beberapa pandangan ulama, paling tidak tadi ada 3 yang disebutkan, bahwa pada kenyataannya bahwa memang ternyata ulama kita itu memiliki beberapa pandangan mengenai basmalah di surah Al-Fatihah ini. Ada yang mengatakan berdiri sendiri atau bahkan ada yang terpisah, bahkan di mazhab kita Syafi'i yang mayoritas yang ada di Indonesia berpendapat bahwa memang surah Al-Fatihah ini menjadi bagian daripada basmalah ini menjadi bagian daripada surah Al-Fatihah. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, dari ketiga pandangan yang mungkin ikhtilaf ini, berbeda-beda ini, adakah pandangan yang dikira lebih kuat Ustaz? Dari 3 pandangan ini, adakah pandangan yang lebih kuat? Saya juga izin mengkonfirmasi Ustaz. Di dalam ada satu karangan buku. Karangan buku itu juga membahas tentang tafsir dan mengutip juga 3 pandangan ini. Nah, kemudian di akhir penjelasan buku itu dikatakan bahwa saya menyimpulkan dari kitab yang ditulis yang kita bahas malam ini bahwa penulis Syekh Ali Sabuni itu berpendapat menurut pengamatan daripada penulis ini mengatakan bahwa Syekh As-Sabuni itu menguatkan pendapat daripada Hanafiyah tadi Ustaz, bahwa surah Al-Basmalah itu berdiri sendiri. Mungkin begitu Ustaz. Syukran wa jazakumullah khair. Afwan wa iyyakum. Ya, nah. Jadi sebagaimana tadi disinggung ya, berkenaan dengan hukum seputar basmalah yang dituliskan oleh Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah, memang di sana dipaparkan ya berkenaan dengan apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, bagian dari surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'an atau berdiri sendiri ya, sebagaimana tadi pernah disinggung ya. Nah, kemudian kalau ditanya mana yang rojih, mana yang lebih kuat, ya tentu ini bukan kapasitas saya untuk menguatkan, tapi paling tidak mengkonfirmasi apa tadi yang disampaikan, bahwa memang Syekh Ali As-Sabuni sendiri itu merojihkan pendapatnya apa yang dipegang oleh Hanafiyah ya, yang dipegang oleh Hanafiyah bahwasannya ya surah basmalah itu adalah ayat yang berdiri sendiri gitu ya, yang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemisah antara surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau Ikhwan fillah rahimakumullah baca di tafsir Ayatul Ahkam minal Qur'an karangan Syekh Ali As-Sabuni itu, setelah beliau kemudian memetakan ya ragam pendapat berkenaan basmalah tadi, di bagian berikutnya kemudian diketengahkan ya dalil ya ataupun sisi pendalilan dari masing-masing pendapat tersebut. Nah, kemudian nanti di bagian akhirnya ada at-tarjih. Tarjih itu adalah mana yang dianggap lebih kuat menurut pandangan Syekh Ali As-Sabuni sendiri. Nah, di sana dikatakan bahwa la'alla madzhaba ilaihi al-Hanafiyah huwa al-arjah minal aqwal. Kata Syekh Ali As-Sabuni, ya boleh jadi apa yang dipegang ya pendapat Hanafiyah adalah arjah.
yang lebih kuat minal aqwal dari pendapat-pendapat yang ada. Karena apa? Fahuwa al-madhabu al-wasatu bainal qawlainil muta'aridaini katanya. Jadi pendapatnya Hanafiyah ini menurut Syekh Ali As-Sabuni adalah madhab yang pertengahan, ya berkenaan dengan posisi basmalah tadi. Bainal qawlainil muta'aridaini, antara dua pendapat yang saling bertolak belakang, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi kita hanya mengutip, menukil ya yang paling kuat ya menurut Syekh Ali As-Sabuni ya, karena kita sedang menelaah kitab beliau rahimahullah. Jadi kalau menurut beliau yang arjah ya, yang roji itu adalah pendapatnya Hanafiyah berkenaan dengan posisi basmalah yang tadi. Allahu a'lam bishawab. Allah jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya dari pertanyaan Pak Asriadi Ibnu Saudi. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan yang beliau sampaikan. Tapi sekarang akan Anda bacakan Ustadz dari kolom komentar pertanyaan dari Ivo Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz perihal sebutan Al-Fatihah sebagai asy-syifa. Mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khair Ustadz. Seperti itu Ustadz. Ya, nah. Jadi tadi disebutkan di antara nama lain dari Al-Fatihah itu adalah asy-syifa. Asy-syifa itu maknanya artinya adalah obat. Nah, kenapa Al-Fatihah disebut obat? Nah, ini berangkat dari ada sebagian sahabat yang kala itu bepergian ke suatu wilayah ya. Kemudian ya menjadikan Al-Fatihah itu sebagai obat. Artinya sebenarnya asy-syifa dengan ar-ruqyah, nama lainnya ar-ruqyah juga. Jadi ada sahabat yang bepergian ke suatu wilayah, kemudian di sana itu mereka kehabisan bekal ya. Nah, sampai tibalah pada satu waktu ada suatu wilayah, suatu penduduk yang dimintai untuk dia itu menjamunya tidak mau. Nah, sampai-sampai ada orang yang tersengat ular di sana ya. Kemudian diadakan sayembara ya, kurang lebih seperti itu, siapa yang bisa menyembuhkan maka akan diberikan ya. Diberikan makanan dan sebagainya. Nah, para sahabat waktu itu inisiatif ya, membacakan basmalah, membacakan Fatihah yang mengobati mereka dengan Al-Fatihah, dan ternyata sembuh gitu ya. Nah, cerita ini kemudian sampai kepada Rasulullah SAW dan diamini, artinya diiyakan ya, bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat itu ya tidak mengapa, benar. Karena apa? Karena Al-Fatihah itu adalah ruqyah ya. Ya, sebagai ruqyah untuk mengobati ya. Nama lainnya adalah asy-syifa. Jadi maksudnya asy-syifa itu adalah yang asy-syifa ya, pengobatan, yang mengobati. Jadi ini juga bisa kita amalkan ya. Kalau misalkan kita sakit, anak kita sakit ya, kita bisa bacakan ya surah Al-Fatihah ya. Kemudian ambil air, ditiupkan dan diminumkan. Karena apa? Surah Al-Fatihah itu nama lainnya juga asy-syifa. Ya, secara umum Al-Qur'an itu asy-syifa ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa ya, kata Allah, dan kami menurunkan dari Al-Qur'an itu ma huwa syifa, yang menjadi obat. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran Ustadz atas jawabannya dari pertanyaan Ivo Nurul tadi. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari Fitri Haryani, izin bertanya Ustadz, mengapa dalam surat Al-Fatihah itu tidak ada huruf fa? Mohon penjelasannya Ustadz, syukran. Ya, afwan. Ya, kalau untuk pertanyaan mengapa di dalam surah Al-Fatihah tidak ada huruf fa, wallahu alam ya, saya belum pernah membaca apa hikmah yang ada ya di dalam kenyataan tersebut ya. Mungkin nanti Ikhwan fillah rahimakumullah atau kita bersama mungkin bisa mendapatkan hikmah lainnya dari kenapa tidak ada huruf fa di dalam surah Al-Fatihah. Wallahu alam ya, saya tidak tahu. Nah, Ustaz, syukran. Selanjutnya kita berangkat ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Pak M. Arif Budiman. Beliau bertanya, dalam menanggapi perbedaan pendapat ulama madhab mengenai basmalah dan Al-Fatihah, apakah boleh satu hal mengikuti pendapat satu madhab dan hal lain mengikuti pendapat madhab lain, Ustadz? Atau kalau ikut pendapat madhab Syafi'i, mesti ikut madhab Syafi'i untuk yang lainnya juga? Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya, nah,
Jadi hal ini pernah kita singgung ya pada pembahasan di kitab Safinatun Najah juga berkenaan dengan berpindah-pindah mazhab. Jadi ringkasnya bahwa selama bukan tatabur rukhos itu kita mengambil pendapat dari mazhab lain hanya dalam rangka mencari-cari kemudahan, ya, hanya dorongan hawa nafsu semata. Nah, ini yang tidak boleh. Adapun kalau kita berpindah mengalihkan pendapat kita ke mazhab yang lain misalkan, ya, dalam rangka karena memang kenyataannya kita ada kendala untuk memang misalkan menetapi satu mazhab, maka tidak mengapa, ya. Contoh di sini misalkan mengenai basmalah dan al-fatihah, ya. Apakah boleh ya satu hal mengikuti pendapat satu mazhab dan yang lainnya mengikuti pendapat mazhab yang lain? Ya, selama kemudian apa yang kita ambil pendapatnya itu menurut pendapat kita, menurut keyakinan kita itu yang paling roji, ya. Misalkan taklid kepada ulama ya Hanafiyah tadi yang merojihkan, ya, maka tidak mengapa gitu ya. Nah, karena kita kapasitasnya bukan sebagai mujtahid. Kalau mujtahid kita bisa menggali hukum sendiri, bisa menetapkan satu pendapat tersendiri. Tapi kalau di level kita, level sebagai muqallid hanya sebatas taklid kepada pendapat yang ada, insya Allah pendapat-pendapat yang ada itu ya kita ambil salah satunya itu menjadi hukum syara bagi kita. Nah, dengan catatan bahwa ya kita mengambil pendapat tersebut ya atas dorongan ya ketenangan hati kita, keyakinan hati kita, bukan semata-mata karena mencari yang mudah-mudahnya saja. Jadi dari pendapat-pendapat yang ada itu ditimbang-timbang mana sih yang paling mudah gitu ya. Mana yang menurut kita itu lebih sesuai dengan keinginan kita. Nah, tidak seperti itu. Tapi ya kita lihat dari ya mana yang menurut ya kecenderungan hati kita itu yang lebih mendekati kebenaran, ya. Apalagi kalau misalkan ya ada ulama yang merojihkan satu pendapat, kemudian memarjuhkan, melemahkan pendapat yang lain, maka boleh kemudian kita mengambil kepada pendapat ulama tersebut. Karena sekali lagi bahwa kapasitas kita ya belum sampai kepada kapasitas sebagai seorang mujtahid yang bisa menilai sesuatu mana yang kuat, mana yang tidak, ya, mana yang itu benar, mana yang tidak gitu. Kita baru sebatas sebagai orang yang belajar, ya, sebagai orang yang mengikuti pendapat yang lain seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukron Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dari penanya tadi, ya. Sebelum kita melihat komentar atau pertanyaan dari kolom chat, adakah dari pertanyaan yang live dari para peserta daurah kali ini? Silakan. Jika tidak ada, saya bacakan Ustadz di kolom komentar ada satu pertanyaan lagi dari Pak Ardian Soekarno. Apabila kita tertinggal sholat berjamaah dan imam sudah ruku, lalu kita ruku, apakah terhitung satu rakaat atau tidak karena tidak sempat baca Al-Fatihah? Ya, ketika seseorang masbuk dalam sholat berjamaah, kemudian mendapati imamnya itu sudah ruku, ya, maka kita ikut ruku dan terhitung satu rakaat. Jadi nanti ketika sudah selesai sholat ya tidak perlu lagi ditambah, ya, tidak dianggap kurang rakaat karena selama dia ikut ruku bersama imam, mendapati tumaninah ruku bersama imam, maka sudah terhitung satu rakaat meskipun tidak selesai membaca Al-Fatihahnya. Itu kalau posisinya kita sebagai makmum yang tertinggal, makmum masbuk ketika sholat berjamaah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Barangkali ada hal yang lain yang ingin disampaikan. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita baru membahas surah Al-Fatihah, ya. Ya, meskipun surah Al-Fatihah itu ya luas pembahasannya, kita bisa merenunginya, bisa mentadaburinya, bisa membaca penjelasan para ulama berkenaan dengan surah Al-Fatihah, ya.
Dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, wabil khusus ketika kita sedang sholat, ini akan menambah nikmatnya kita melaksanakan sholat. Akan lebih bisa mentadaburi ya kandungan dari surah Al-Fatihah. Karena bisa dikatakan bahwa surah Al-Fatihah ini adalah jantungnya sholat gitu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Ya, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah ketika sholat. Andai saja misalkan seseorang membaca dari surah Al-Baqarah ya sampai dengan surah An-Nas ketika sholat ya, namun dia tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak terhitung dia telah melaksanakan sholat. Karena apa? Karena Al-Fatihah itu ya itu ditegaskan di dalam hadis Rasulullah, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, makanya tadi ya di dalam tafsir Ayatul Ahkam ya juga disebutkan berkenaan dengan kalau posisinya kita sebagai makmum atau sholat berjamaah, apakah kemudian kita mesti juga membaca surah Al-Fatihah? Nah, kalau dalam pandangan Syafi'iyah maka wajib juga untuk membaca surah Al-Fatihah. Baik sholatnya adalah sholat yang dijaharkan seperti sholat maghrib ya, rakaat pertama, rakaat kedua, atau sholat subuh. Pun demikian ya di sholat-sholat yang disirkan, sholat duhur, sholat asar, kita sebagai makmum maka kita pun wajib untuk membaca Al-Fatihah di belakang imam. Nah, meskipun tadi juga ada yang berpendapat bahwa ya dirinci kalau sholatnya adalah sholat yang dijaharkan, maka kita cukup mendengarkan imam. Artinya tidak perlu membaca Al-Fatihah. Kalau sholatnya sholat yang disirkan, yang dilirihkan, maka tetap ya wajib membaca Al-Fatihah. Itu pendapat lain ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi pertanyaan. Seandainya kita bermakmum dengan imam, kemudian imam membaca Al-Fatihah terlalu cepat dan kita belum selesai membaca Al-Fatihah, imam sudah ruku bagaimana? Nah, kalau posisinya kita sebagai makmum, bukan makmum masbuk, maka diupayakan kita selesai membaca Al-Fatihah. Nah, kalau misalkan speed atau kecepatan baca Fatihahnya imam itu tidak sepadan dengan kita belum selesai baca Al-Fatihah, ya, imamnya sudah ruku, maka usahakan selesaikan baca Al-Fatihahnya. Paling tidak batasannya itu jangan kita itu tertinggal dari imam melebihi 2 rukun fi'liyah, ya, 2 rukun perbuatan. Jadi ketika imam ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, nah paling tidak ketika kita menyelesaikan surah Al-Fatihah itu jangan sampai tertinggal di sujudnya imam. Jadi masih bisa mengejar di sujudnya imam, maka diperbolehkan, ya, seperti itu. Kalau misalkan kita tertinggal dari bacaan Al-Fatihahnya imam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bacaan dalam waktu sholat, ya, seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustadz, kemarin saya sudah ikut ruang sanad mengenai pelajaran tajwid dan tahsin gitu Ustadz. Setelah saya pelajari, ternyata banyak gitu imam di tempat saya yang bacaannya bisa dikatakan salah gitu Ustadz. Bagaimana tindakan kita sebagai makmum jika kita mengetahui bacaannya salah? Syukron. Ya, Afwan. Ya, nah. Jadi kalau di dalam kitab Safinatun Najah, di antara syarat sahnya berjamaah itu adalah ketika ketika yang menjadi imam itu adalah qori, artinya yang bacaan Fatihahnya adalah benar gitu ya. Tidak sah kalau qori bermakmum kepada ummi, artinya orang yang bacaan Fatihahnya benar itu tidak sah ketika bermakmum kepada imam yang bacaan Al-Fatihahnya salah. Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau didapati realita, ya kita sudah belajar ya, atau sedang belajar memperbaiki Al-Fatihah, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Nah, kemudian pada satu waktu kita mendapati imam yang kita ikuti itu ketika sedang sholat salah ya. Bacaan Al-Fatihahnya tidak memenuhi standar sah membaca Al-Fatihah. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan bisa jadi kemudian kita mufarokoh, ya, kita ya berpisah dari imam, kita mengubah niat kita yang tadinya bermakmum kepada imam tersebut menjadi sholat sendirian, seperti itu, gitu ya. Nah,
Atau kalau memang sejak awal tahu bahwa si fulan ini kalau mengimami bacaan Al-Fatihahnya tidak benar misalkan. Maka kalau tidak memungkinkan ya sudah sejak awal kita tidak bermakmum kepada dia gitu ya. Ini bukan dalam rangka apa-apa, bukan dalam rangka misalkan sentimen pribadi ya, karena memang ya harusnya seperti itu ya. Ketentuan kita berjamaah itu ya harus berjamaah kepada yang akro ya, kepada yang bacaan Al-Fatihahnya itu benar. Kalau misalkan kita ini adalah qori, artinya qori itu maksudnya yang insya Allah bacaan Al-Fatihahnya sudah benar, maka tidak sah kalau bermakmum kepada imam yang bacaan Al-Fatihahnya tidak benar. Nah, yang enak itu dalam tanda kutip adalah kalau sama-sama umi, ya sama-sama bacaan Al-Fatihahnya itu tidak benar, ya. Masih ada salahnya misalkan. Nah, maka kalau seperti itu ya boleh jadi kemudian berimam kepada yang qori itu sah, ya. Berimam kepada yang sama-sama tidak benar pun sah, ya. Nah, selama memang ya sama-sama sedang belajar seperti itu. Jadi jalan keluarnya kalau memang mendapati imam seperti itu ya baru ketahuannya sedang sholat, maka kita bisa mufarokoh, memisahkan diri dari jamaah. Ya, maksudnya memisahkan diri itu tidak mesti kemudian berpisah shaf. Bisa jadi ya tetap di posisi sebagai makmum kelihatannya. Namun niat kita di dalam hati ya kita ini tidak menjadikan dia sebagai imam gitu. Kita sholat sendirian saja seperti itu. Atau kalau kita mengetahuinya sejak awal, imamnya ini imam rawatib gitu ya, ketahuan bahwa bacaan Al-Fatihahnya tidak benar, maka ya sejak awal kita tidak berjamaah dengan beliau seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Syukran jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Afwan tadi sempat mati lampu di tempat Anda Ustaz. Ya, Di keluar. Tapi ada lagi silakan yang mau bertanya dari teman-teman yang live yang mau bicara secara langsung. Tidak ada. Baik, masih ada sebentar lagi Ustaz. Ada satu lagi pertanyaan di kolom komentar dari Ende Rohima. Bagaimana caranya agar dalam sholat kita pengen khusyuk dalam membacakan surat Al-Fatihah Ustaz? Syukran. Ya, afwan. Untuk khusyuk di dalam sholat ketika membaca surah Al-Fatihah ya, hal yang banyak disarankan, dianjurkan oleh para ulama itu adalah mentadaburinya ya. Kita menghayati kandungan dari surah Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah ya, kita ini sudah hafal surah Al-Fatihah. Meskipun tidak tidak konsentrasi, paling tidak surah Al-Fatihah itu sudah di luar kepala seperti itu. Nah, namun harus ditingkatkan lagi, tidak hanya sekedar terlisankan, terlafalkan ketika sholat, tapi juga harus merenunginya, mentadaburinya, apa yang dibaca. Nah, makanya mengapa para ahli tafsir itu, meskipun tafsirnya adalah tafsir ayatul ahkam, ya, surah Al-Fatihah kan tidak lekat dengan ayat-ayat hukum. Tetapi kenapa tadi ya Syekh Ali As-Sobuni mengawali tafsir ayatul ahkamnya pun dengan surah Al-Fatihah? Karena apa? Penting surah Al-Fatihah ini. Ya, paling tidak ketika kita sholat, ya kalau tahu maknanya meskipun secara global tidak kata per kata, insya Allah ini akan membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat. Ketika kita melafalkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim misalkan, ya kita merenungi Allah itu adalah Maha Rahman, Maha Rahim, ya mengawali sholat ibadah kepada Allah dengan menyebut asmanya. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, ya kita ini siapa sih gitu ya? Tidak layak dipuji, tidak layak kemudian kita berbesar kepala ketika ada orang yang memuji. Serahkan semua pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang berhak memiliki pujian dan Allah itu adalah Rabb semesta alam, ya. Kita ini mendapatkan kebaikan, hidup kita menjadi teratur dan sebagainya, itu bukan karena jerih payah kita, ya. Itu semata-mata adalah pengaturan ya dari Allah Rabb semesta alam ini. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, kembali lagi, kalau Rob itu kan kesannya Rob itu maha kuasa, maha memaksa dan sebagainya. Ternyata Allah pun Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang gitu ya. Semua kenyamanan ya, semua ketentraman yang ada di dunia ini itu adalah Rahman dan Rahimnya Allah. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi secara garis besar ya, kita bisa menghayati, mentadaburi apa yang kita lisankan, apa yang kita ucapkan ketika membaca surah Al-Fatihah ketika sholat. Insya Allah ini akan membuat kita ya terbantu untuk khusyuk ketika sedang sholat. Nah, paling tidak iwan billah rahimakumullah ya, dari sholat subuh 2 rakaat itu misalkan gitu ya, khusyuk-khusyuknya ketika sedang baca Fatihah saja gitu ya.
selebihnya pikiran kita kemana-mana ya sebetulnya nggak baik gitu ya. Tapi paling tidak ketika membaca Al-Fatihah, kita bisa menyadari kita ini sedang sholat, sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun baca Al-Fatihahnya tidak khusyuk, paling tidak ketika takbiratul ihram kita ingat kita itu sedang sholat. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukran Ustaz atas jawabannya dari penanya tadi. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dari penanya. Alhamdulillah waktu telah menunjukkan pukul 21.30 itu tandanya daurah ini telah selesai ya, sudah habis waktunya. Maka dari itu insya Allah kita akan mengakhiri daurah ini, tapi sebelum itu ana pribadi dan untuk kita semuanya minta nasihat dan minta wejangan daripada Ustadz kita, Ustadz Furqanuddin, untuk senantiasa istiqomah dari dalam beribadah, dalam thalabul ilmi dan dalam segala hal. Ustadz, fadhol Ustadz, sebelum ditutup. Ya, Ikhwan bila rahimakumullah, dikatakan oleh para ulama bahwa thalabul ilmi ini adalah min afdolil qurbat ya, di antara taqarrub yang paling afdol, di antara cara kita mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdol, yang paling utama. Mungkin kita sering menganggap bahwa taqarrub itu hanya terbatas pada aktivitas ruhiyah saja, hanya terbatas pada aktivitas ibadah ritual saja. Tetapi ternyata para ulama mengatakan thalabul ilmi, menuntut ilmu itu adalah cara taqarrub kepada Allah yang paling utama. Kenapa? Karena dengan tahu ilmunya, maka ibadah-ibadah yang lain, taqarrub yang lain itu akan terarah, akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, maka melalui Zoom ini saya mengingatkan wabil khusus kepada saya pribadi, umumnya kepada kita semua, marilah kita sama-sama untuk tidak letih-letihnya menuntut ilmu. Tidak ada ruginya menuntut ilmu itu ya. Orang kemudian mencari harta, berat dengan hartanya. Harta perlu dijaga. Tetapi kalau ilmu ya, semakin banyak ilmu, justru ilmu yang akan menjaga kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya seperti itu. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullahu khairan katsira untuk Ustadz kita, Ustadz Furqanuddin Nugraha, hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, menyehatkan beliau, dan menjaga keluarga beliau. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya yang Masya Allah ini membuat kita lebih menambah lagi keilmuan tentang surat Al-Fatihah ini, yang mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz terkait dengan tafsir ayatul ahkam ini menjadikan diri kita ini lebih takut lagi kepada Allah, lebih taat lagi kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tentunya kita lebih khusyuk lagi di dalam sholat yang setiap harinya kita membaca surat Al-Fatihah, dan menjadi lebih baik lagi sholat kita di kemudian harinya. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf kepada peserta, mahasantri, dan para asatidat. Ya, ada yang mungkin masih bertanya di kolom komentar, tidak tersampaikan pertanyaannya, mungkin bisa di lain waktu ya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Maka sekarang kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan membaca alhamdulillah, kemudian doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datangnya dari diri anak pribadi. Ana akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz dan warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmunya, semoga Barakallahu fiik. lahir batin dunia akhirat.